Informasi dari polemik ijazah Jokowi yang masih terus jadi sorotan publik. Di tengah sorotan, politisi Demokrat tiba-tiba melontarkan sindiran soal ada orang yang tidak mau tunjukkan ijazah aslinya dan membandingkannya dengan sikap berani Hakim MK Arsul Sani. Lalu adakah muatan politis di balik sindiran Partai Demokrat itu? Nah, ini yang pakai jilbab istri saya. Hakim MK dituduh ijazah palsu. Tapi hebatnya dia tampil di depan, tunjuk itu ijazahnya yang asli. Nggak kayak yang lain. Di tengah bergulirnya kasus fitnah ijazah palsu Jokowi di Polda Metro Jaya, Rabu lalu di tengah rapat Badan Legislasi DPR, anggota Balek yang juga Waketum Partai Demokrat Beni Kaharman menyinggung tudingan ijazah palsu. Kala itu, Beni sedang mengkritisi program sertifikasi guru yang kerap dipalsukan untuk kenaikan tunjangan dan gaji. Beni lalu menyebut Hakim MK Arsul Sani pernah dituduh menggunakan ijazah palsu. Ia lalu menyinggung sosok yang dituduh menggunakan ijazah palsu namun enggan menunjukkan. Ada juga saya tahu yang bisa beli itu sertifikasi. Mungkin ada yang palsu lagi. Palsu. Ya kalau itu sih ijazah aja palsu ya, apalagi sertifikasi. Teman saya, Pak Menteri, Hakim MK dituduh ijazah palsu. Iya, sahabat baik saya Pak Arsul Sani. Tapi hebatnya dia tampil di depan, tunjuk itu ijazahnya yang asli. Nggak kayak yang lain. Menanggapi sindiran Beni Kaharman dalam rapat Balek DPR, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan membantah jika Waketum Demokrat Beni Kaharman secara langsung menyindir Jokowi dalam kasus tudingan ijazah palsu. Menurut Syarif, pernyataan Beni merupakan bentuk fungsi dan tanggung jawabnya sebagai anggota DPR dari fraksi Demokrat. Sebagai kader Partai Demokrat yang berada di legislatif, apa yang disampaikan itu merupakan fungsi dan tanggung jawab sebagai seorang anggota DPR yang tentunya dari fraksi Partai Demokrat. Secara tidak langsung bukan Pak Jokowi, tetapi itulah apa yang disampaikan itu yang dilakukan oleh Pak Arsul Sani itu merupakan contoh apabila terjadi diskursus di masyarakat, dan itu adalah merupakan hal yang terbaik untuk dilakukan. Drama polemik ijazah Jokowi seakan tak ada ujungnya. Selain para tersangka yakni Roy Suryo CS sudah berstatus cekal, ada pula kubu Bon Jovi yang masih berupaya menemukan bukti pendukung dugaan ijazah palsu Jokowi lewat sidang sengketa di Komisi Informasi Pusat. Tim Liputan Kompas TV. Apa yang pernah dikatakan Pak Jokowi beberapa bulan yang lalu mengenai ada sosok orang besar di balik permasalahan ini. Selamat sore. Akhir-akhir ini kita melihat bagaimana seorang anggota Partai Demokrat dari Komisi 3, Saudara Beni Kaharman, yang cukup viral, yang mengenai tanggapan ataupun guyonan beliau mengenai ijazah palsu dari Pak Arsul Sani yang kemudian menyinggung ijazah palsu yang kita ketahui, yaitu menyinggung dengan ijazah palsu dituduhkan kepada Pak Jokowi. Menimbulkan suatu pertanyaan karena selama ini kita melihat bahwasanya banyak oknum-oknum dari Partai Demokrat yang melakukan suatu pernyataan-pernyataan itu yang mengenai ijazah palsu. Jadi kalau kita melihat itu, timbul suatu pertanyaan-pertanyaan publik, apakah Roy Suryo selama ini dibantu oleh oknum-oknum dari Partai Demokrat tersebut? Hanya dugaan itu menjadi sesuatu pembicaraan. Karena kita melihatnya ini kelihatan beberapa tokoh-tokoh baru muncul
dan semuanya rata-rata itu adalah oknum-oknum dari Partai Demokrat tersebut. Sehingga kita mengkaji dan menarik benang merah apa yang pernah dikatakan Pak Jokowi beberapa bulan yang lalu mengenai ada sosok orang besar di balik permasalahan ini. Tapi perlu kita juga mendapatkan suatu informasi yang jelas juga seharusnya, ya. Apakah memang oknum-oknum tersebut melakukan secara pribadi masing-masing ataukah memang ada instruksi dari partai. Tapi kita yakin bahwasannya apa yang dilakukan itu bukan instruksi dari partai. Mungkin itu adalah oknum-oknum tersebut. Saya rasa kita tidak gentar untuk itu, semakin lama semakin terbuka kebohongan itu yang memang diorkestrasi oleh para teroris ini. Terima kasih. Apa tujuan dan maksudnya meningkatkan kualitas guru tadi, sertifikasi? Maka sekolah, Pak. Kalau di kota, Pak Menteri, tidak terlalu susah. Di daerah saya di 3T sana di NTT, Pak. Mbak Yu saya yang jadi guru SD tamatan tahun 78, udah usia 50-an ke atas semua, itu harus mengikuti pendidikan guna mendapatkan sertifikasi ini. Dengan minim fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Apa akibatnya? Akibatnya adalah program sertifikasi yang tadi tujuannya bagus, bukan untuk mengejar kualitas, tetapi untuk apa? Untuk mendapatkan akses tunjangan. Dapat akses tunjangan, Pak, karena itu syarat Pak Menteri. Kalau mau tunjangan harus ada sertifikasi, Pak. Bisa. Ada juga saya tahu yang bisa beli itu sertifikasi. Mungkin ada yang palsu lagi. Palsu. Ya kalau itu sih ijazah aja palsu ya, apalagi sertifikasi. Ya, ada yang teman saya, Pak Menteri, Hakim MK, dituduh ijazah palsu. Ya, sahabat baik saya Pak Arsul Sani. Tapi hebatnya dia tampil di depan tunjuk itu ijazahnya yang asli. Nggak kayak yang lain. Ya. Mic-nya mati ini nanti kayaknya. Jadi apa artinya? Ini sertifikasi bukan untuk meningkatkan kompetensi tadi Pak. Untuk mengejar itu tadi Pak. Untuk mengejar tadi. Akibatnya apa? Beli pun bisa. Dan ada yang membeli itu. Beli Pak. Ada lagi yang memalsukan itu mungkin. Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.